Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Vilaiti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membaca dari kitab Riyadhus Shalihin bab nomor 18, larangan melakukan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Artinya selain dari kebenaran adalah sesat. Selain dari kebenaran adalah sesat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak kami tinggalkan di dalam Al-Qur'an sesuatu apapun, melainkan sudah kami jelaskan. Artinya semuanya sudah ada penjelasan, baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jika kalian berselisih pada satu masalah, "farudduhu ilallahi war rasul," maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an dan kepada hadis Rasulullah SAW. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Sesungguhnya jalan ini adalah jalanku, wa anna hadza sirati, sesungguhnya jalan ini adalah jalanku, mustaqima, yang lurus, fattabi'u, lalu ikutilah jalanku, jalannya Rasulullah SAW dan jalannya Allah. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," ikuti aku, "yuhibbukumullah," pasti Allah mencintai kalian, "wa yaghfir lakum," dan mengampuni kalian, "dzunubakum," dosa-dosa kalian. Ini ada 5 ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin terkait dengan larangan bid'ah. Kesimpulannya adalah kita tetap berada di dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengikuti jalan-jalan yang lain. Tidak ada aturan yang baik kecuali aturan Allah dan Rasulnya. Apapun, kalau kita punya masalah yang diperdebatkan antara kita, larinya kepada Al-Quran dan hadis. Larinya kepada Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis membolehkan, maka itu jadi boleh. Tapi kalau seandainya tidak dibolehkan, maka tidak dibolehkan. Ini kesimpulan terkait dengan ayat-ayat tadi. Kita baca hadisnya. Yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha
Di sini ada kurang cetakannya ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, siapa yang mengada-ada, fi amrina hadza, dalam perkara kami ini, dalam urusan agama, hadza ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, man amila amalan, siapa yang melakukan perbuatan, laisa alaihi amruna, yang tidak pernah kami perintahkan, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Tadi ayat, sekarang hadis bicara tentang perkara yang baru. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama yang bukan bagian dari agama, maka dia ditolak. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kita, maka dia ditolak. Dalam menyikapi hadis ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yahkum bi dhahiril hadis, dia menghukumi zahir hadisnya. Yang baru nggak boleh, ya. Perkara baru tidak dibolehkan. Yang nggak pernah diperintahkan oleh Nabi tidak dibolehkan. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, memaknai hadis dengan makna khusus. Dengan makna khusus, bahwa tidak semua yang baru tidak dibolehkan. Jadi itu sebab, awal sebab terjadi perbedaan di dalam hal menghukumi bid'ah atau tidak. Satu menghukumi semua yang baru bid'ah, nggak boleh, ditolak. Yang satu lagi menghukuminya tidak semua yang baru itu tidak dibolehkan. Ibnu Rushd di dalam kitabnya, Ibnu Rushd pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, beliau menyebutkan di antara sebab terjadi perbedaan karena ada lafaz umum bermakna umum, ada lafaz khusus bermakna khusus, ada lafaz umum dimaksudkan khusus, dan ada lafaz khusus dimaksudkan umum. Ini yang menyebabkan ulama terjadi perbedaan. Kalimat perkara baru umum, yang baru umum, ya. Segala yang nggak pernah terjadi di masa Nabi yang baru. Tapi di dalam menyikapi hadis ini ada yang memaknainya ini umum, berlaku umum, semua yang baru nggak boleh. Tapi ada lagi yang menyikapinya ini umum, berlaku khusus, yang baru tapi tidak semua yang baru. Yang baru tapi tidak semua yang baru. Yang pertama insya Allah nggak salah juga, ya. Pendapat yang mengatakan semua yang baru nggak boleh, tapi akan terbentur dengan banyak hal yang baru yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in. Sangat banyak sekali perkara baru. Makanya Ibnu Rushd mengatakan tidak mungkin perkara yang baru itu nggak boleh secara keseluruhan. Kenapa? Karena masalah yang terjadi di dunia ini berkembang. Banyak hal-hal baru yang butuh hukumnya. Nggak mungkin kita katakan, wah nggak boleh semua, gitu kan? Karena kalau nggak boleh semua, kita akan mengalami kesulitan. Dan agama Islam itu berlaku sampai akhir zaman. Sementara masalah sudah sangat banyak sekali yang baru. Nggak mungkin kita langsung hukumin yang baru, nggak boleh. Banyak sekali perkara baru yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Antara lain Abu Bakar Siddiq, saat beliau menjadi khalifah, pertama kali beliau lakukan adalah mengumpulkan Quran. Quran dibukukan. Gak pernah Nabi perintahkan untuk Quran dibukukan. Quran dibukukan, Abu Bakar panggil semua sahabat. Sekarang
Sudah banyak sahabat Rasulullah yang hafal Quran wafat. Kalau kita nggak segera bukukan Quran, Quran akan hilang. Itu kata Abu Bakar. Saya berinisiatif mengumpulkan Quran, kita kumpul semua, siapa yang hafal dari Quran tulis. Akhirnya sahabat sepakat, oke, kita tulis. Itulah hasil karyanya Abu Bakar Siddiq, Quran yang bisa kita baca sekarang. Kalau Abu Bakar tidak berinisiatif membukukan Quran saat itu, Quran akan gak tertulis sama sekali. Hanya ada di benak sahabat, sahabat meninggal, hilang langsung. Dari mana kita bisa belajar Quran? Perkara baru yang tidak pernah sama sekali Nabi perintahkan. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa lafaz bid'ah tadi semua yang baru, berlaku umum, semua yang baru nggak boleh, maka Abu Bakar sudah melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena Nabi tidak pernah perintahkan. Siapa yang melakukan perbuatan yang bukan perintah dari kita, maka dia tertolak. Abu Bakar yang mengumpulkan Quran. Di masa Abu Bakar mengumpulkan Quran, Quran hanya dikumpulkan, ditulis dengan cara yang tidak ditetapkan dengan cara tertentu. Gak ada titik, gak ada baris. Jadi titik-titik sekarang itu zalika, ada titik satu, itu dulu di masa Abu Bakar gak ada. Gak ada barisnya. Alif gantung gak ada, ya. Zal, lam, kaf langsung, ya. Titik-titiknya gak ada, titik 1, titik 2, titik 3 itu tidak ada. Itu Quran yang ada di masa Abu Bakar. Kumpulkan kata Abu Bakar. Tapi di masa Abu Bakar, cara penulisan sahabat di saat nulis Quran versinya beda-beda. Cara penulisan. Lah kita juga kalau nulis bahasa Indonesia beda-beda, ya. Ada yang apa? Tidur U, T I D U N. Ada yang tidur T I D O R, gitu kan? Ada yang T I D O R, ya. Nah itu masih beda-beda. Di masa Utsman jadi khalifah, inisiatif dari Utsman, cara penulisan Quran harus disamakan, diseragamkan. Seragam. Pokoknya nggak boleh ada yang berbeda. Cara nulisnya kayak gini. Itulah yang dinamakan dengan Rasmul Utsmani. Cara penulisan Utsman. Baru lagi itu, nambahin lagi Utsman. Utsman nambahin lagi, ya. Yang tadinya di saat Abu Bakar cuma mengumpulkan, yang penting terkumpul Quran, yang penting terkumpul. Adapun cara nulisnya beda-beda, itu belum dibahas saat itu. Di masa Utsman jadi khalifah, cara penulisannya disamakan. Itu namanya Rasmul Utsmani, cara penulisan Utsman. Baru lagi itu, Nabi nggak pernah perintahkan sama sekali. Nabi sendiri nggak bisa nulis. Jadi kata Utsman, kita nulis harus seperti orang Quraisy nulis. Orang Quraisy nulis dzalika nggak ada alifnya. Dzalikal kitabu, dzanya nggak ada alif. Jadi langsung lam, dzal, lam, kaf. Padahal dzalnya panjang, dzalika. Tapi orang Arab udah tahu, walaupun nggak dikasih alif pun tahu dia panjang. Jadi diseragamkan sama Utsman bin Affan. Quran manapun, Arab Saudi, ya, Quran Indonesia, Quran Afrika Selatan, gitu kan, mau Quran manapun, dzalikanya nggak ada alif. Itulah penyeragaman penulisan yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan. Baru Nabi nggak pernah perintahkan. Kalau kita katakan bahwa semua yang baru itu nggak boleh, ini Utsman udah nambah-nambahin bid'ah. Diseragamkan sama Utsman, itulah namanya Rasmul Utsmani, cara penulisan Utsman. Diseragamkan cara penulisannya. Jangan ada yang berbeda, jangankan bunyinya, tulisan pun harus sama. Tapi tetap belum ada titik, belum ada baris. Baru ada titik dan ada baris jauh masanya setelah itu, di masa tabi'in. Di masa tabi'in orang sudah mulai salah-salah membaca. Nah ini karena ilmu manusia itu semakin lama semakin berkurang. Kalau dulu di masa sahabat udah bisa baca walaupun tanpa dibarisin, tanpa dititikin pun bisa baca. Di masa tabi'in udah banyak yang salah baca, akhirnya harus dititikin, dibarisin.
Akhirnya dikaraklah titiknya. Untuk ta titiknya 2, untuk sa titiknya 3. Ya. A barisnya di atas, I barisnya di bawah, gitu kan? U barisnya di depan. Itu baru masa tabi'in adanya. Jadi kalau kita katakan yang baru itu bid'ah, Quran yang kita baca sekarang itu bid'ah semua itu kan? Baru-baru semua itu, perkara baru yang nggak pernah diperintahkan oleh Nabi. Bukan bagian dari agama, bagian dari agama. Karena kalau nggak dibarisin orang salah bacanya. Salah baca dosa hukumnya. Jadi terkait dengan pahala dan dosa agama berarti urusan agama ini. Jadi kenapa tabi'in? Kenapa dari Abu Bakar mengumpulkan Quran supaya Quran jangan hilang? Tujuan syariat adalah menjaga agama. Itu yang diambil. Tujuan syariat menjaga agama. Bagian dari agama adalah Quran harus dijaga. Kumpulkan, gitu kan? Utsman dia satukan cara penulisan. Kenapa? Karena Quran nggak boleh dirubah-rubah. Kalau seandainya cara penulisan nggak disamakan, bisa jadi karena perbedaan tulisan nanti bisa beda dalam membaca juga. Seragamkan. Jadi tujuannya adalah menjaga Quran, menjaga agama. Di masa tabi'in orang udah mulai salah baca Quran, ini harus dibikin titik dan dibikin baris. Kalau enggak orang bisa salah baca Quran itu dosa hukumnya. Menjaga agama juga. Dibikinlah titik, ya. Makanya di dalam penulisan titik nggak seragam. Nah ini ya, karena yang diseragamkan oleh Utsman dulu belum ada titiknya. Jadi kalau penulisan titik nggak seragam, jangan dikirain seluruh dunia sama cara penulisan titiknya. Kalau baca Qurannya Maroko, saya udah pernah menyebutkan, qala titiknya cuma 1. Kalau orang kita bacanya fa'ala jadinya, ya. Orang Maroko nulisnya qaf itu fa, kayak fa titiknya 1. Tapi kalau fa titiknya di bawah. Pernah lihat fa titik di bawah? Belum pernah. Nah ini berangkat ke Maroko, baca Qurannya fa-nya titik di bawah. Karena itu baru ada di masa tabi'in. Generasi jauh setelah itu lagi di abad ketiga Hijriah. Di saat lahirnya ilmu nahwu baru mulai dikaraklah titik sama baris. Jadi bid'ah semua itu dah, ya. Ngarang-ngarang semua itu ulama, ya. Jadi apakah semua perkara baru tidak dibolehkan? Atas dasar ini sebagian besar ulama, sebagian besar mengatakan tidak semua yang baru itu bid'ah berarti. Kenapa? Itu yang dipahami oleh sahabat sama tabi'in. Tidak semua perkara baru adalah bid'ah. Kalau kita katakan semua perkara baru bid'ah, ini bid'ah semua udah. Bid'ah terkait dengan Quran. Orang yang mengatakan bid'ah juga sudah baca Quran yang bid'ah, gitu kan? Jadi itu perkara baru, tidak semua perkara baru itu tidak dibolehkan. Di masa Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar pertama kali memerangi orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Nabi nggak pernah memerintahkan untuk memerangi orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi juga. Saat Abu Bakar memerangi orang yang nggak mau bayar zakat, sahabat sebagian sempat protes. Ya Abu Bakar, kenapa engkau melakukan sesuatu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Yang Rasulullah perangi orang kafir, ya, bukan orang nggak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, kalau saya nggak perangi, nanti rukun Islam yang ketiga ini hilang nanti. Sampai sekarang kita mengenal zakat atas jasanya Abu Bakar. Ya, kenapa? Meluruskan pemahaman. Kalau seandainya nggak diluruskan pemahaman orang saat itu, mereka mengira bahwa zakat itu hanya ada di masa Rasulullah masih hidup. Itu pemahaman yang ada. Ini pemahaman harus diluruskan. Kalau nggak diperangin, mereka ngirain pemahaman mereka benar. Kalau seandainya nggak diperangin sama Abu Bakar, sampai sekarang kita nggak mengenal zakat lagi. Kenapa? Meyakini zakat cuma ada di masa Rasulullah masih hidup. Jadi kalau begitu menjaga agama adalah tujuan dari syariat Islam. Jadi yang dipegang oleh ulama, selama perkara baru itu sesuai dengan tujuan syariat, bukan masuk kategori bid'ah. Tujuan syariat ada 5: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, ya, dan menjaga harta. Ya, ada 5. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta. Ini 5 tujuan syariat Islam. Kalau sesuai dengan tujuan 5 ini, maka dia tidak termasuk perkara yang dilarang. Ya.
Jadi Abu Bakar pertama kali memerangi orang yang nggak bayar zakat, nggak pernah diperintahkan oleh Nabi, dan Nabi nggak pernah melakukan di masa hidupnya. Di masa Umar jadi khalifah, Umar yang pertama kali memerintahkan salat tarawih berjamaah. Nabi nggak pernah perintahkan. Nabi salat tarawih di masjid sempat 3 malam, tidak ngajak-ngajak sahabat, enggak. Tapi sahabat, setiap kali sahabat melihat Rasulullah sholat di masjid, mereka langsung bermakmum tanpa nanya, ya Rasulullah ini sholat apa? Jadi sahabat itu kalau melihat Rasulullah lagi sholat masjid, bentang sejadah gitu kan, langsung bermakmum. Gak pernah mereka nanya, ya Rasulullah, maaf, ini sholat apa? Boleh nggak kita ikut? Gak pernah. Dan di situ ulama ngambil kesimpulan, sholat apapun boleh kita berjamaah, mau wajib mau sunnah, gitu kan? Sholat apapun boleh berjamaah. Kenapa? Karena di saat sahabat ikut Rasulullah sholat, Nabi gak pernah ngajak sama sekali, Nabi gak pernah negur. Gak pernah Nabi habis sholat negur sahabat, lain kali sholat seperti ini jangan berjamaah. Gak pernah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Gak boleh mengakhirkan penjelasan yang harus dijelaskan segera. Kalau gak boleh berjamaah untuk sholat sunnah, Nabi wajib jelaskan. Kenapa? Karena sahabat setiap kali Rasulullah sholat langsung bermakmum. Kalau ada yang gak boleh, Nabi harus jelaskan. Lain kali sholat sunnah jangan berjamaah, gitu kan? Nah ini yang dipahami oleh umat. Ini yang dipahami oleh umat. Sholat sunnah boleh berjamaah. Jadi Nabi sempat sholat 3 malam sholat tarawih di masjid. Sahabat langsung bermakmum tanpa diajak oleh Rasulullah. Malam keempat Nabi gak keluar lagi. Saat Nabi gak keluar lagi, subuhnya, padahal sahabat udah berkumpul di masjid. Subuhnya Nabi jelaskan, aku gak keluar bukan aku gak tahu ke apa yang kalian lakukan semalam, tapi aku khawatir ini sholat jadi wajib. Bukan jadi wajib Allah wajibkan, bukan. Nanti orang anggap ini wajib, makanya Rasulullah gak keluar. Artinya ini sunnah boleh ditinggalkan. Sunnah boleh ditinggalkan. Dari situ ulama ngambil kesimpulan, sunnah boleh ditinggalkan, gitu kan? Nanti orang menganggap ini wajib, berarti sunnah boleh ditinggalkan, gitu kan? Jadi ya sengaja Rasulullah gak keluar. Setelah itu sahabat salat sendiri-sendiri lah, ya, gak berjamaah. Sampai masa Umar bin Khattab, Umar menyaksikan orang sholat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang pojok sana, ada yang pojok sini. Kata Umar, lau ja'altu lahum imaman wahidan. Kalau aku jadikan imam satu imam untuk mereka akan lebih baik. Akhirnya dia tunjuk Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan hafalan Qur'annya dan terkenal dengan bacaannya yang bagus, yang diakui bukan hanya oleh Rasulullah tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab dipanggil sama Umar, Ubay, besok ente jadi imam, nanti aku akan perintahkan orang-orang bermakmum di belakang. Kamu sholat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat itu nggak pernah diperintahkan oleh Nabi. Umar yang pertama kali berinisiatif 20 rakaat. 20 rakaat tambahin tarawihnya, tambahin witirnya 3 rakaat. 23. Malam besoknya Umar menyaksikan orang ramai di masjid bermakmum dengan Ubay, ya, tertib berjamaah. Kata Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, ini bid'ah yang terbaik. Ya, ini bid'ah yang terbaik. Jadi Umar sendiri memahami tidak semua perkara baru itu bid'ah. Ini Umar yang memahaminya, ya. Umar yang memahaminya. Kalau pemahaman Umar itu hanya berlaku untuk Umar, wajib Umar jelaskan. Kalau pemahaman ini saya aja yang boleh ngomong begini, yang lain nggak boleh ngomong begini, gitu kan? Kenapa? Karena ada kaidah dalam ilmu usul fikih, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Penjelasan yang harus dijelaskan segera harus dijelaskan. Harus Umar jelaskan. Ini cuma saya yang pernah ngomong, yang lain nggak boleh. Ya, bilang begini. Enggak, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi seluruh dunia sholat tarawih berjamaah dari malam pertama malam terakhir 20 rakaat plus 3 rakaat itu adalah inisiatif dari Umar bin Khattab. Karena Umar merasa sholat berjamaah yang wajib yang sunnah tidak dilarang, bahkan lebih baik. Nabi mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah lebih baik daripada sendirian 27 derajat. Sholat berjamaah, Nabi nggak mengatakan sholat berjamaah yang wajib. Berarti yang wajib dan yang sunnah.
Itu yang dipahami oleh umat, gitu kan? Kata Umar, boleh ya, sholat berjamaah lebih baik daripada sendirian. Akhirnya semua sholat berjamaah seluruh dunia, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai sekarang masih turun-temurun 23 rakaat. Itu bukan Nabi yang anjurkan, Umar bin Khattab. Kalau perkara baru semuanya nggak boleh, ini nggak boleh juga. Tapi tidak bertentangan dengan prinsip Islam, nggak bertentangan. Kita kembalikan kepada Quran, ya. Quran dan hadis menganjurkan kita untuk menghidupkan malam Ramadan, dengan ibadah. Ya, salah satu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dengan sholat tarawih. Sholat sunnah boleh berjamaah berdasarkan hadis Nabi tadi. Kata Nabi, sholat berjamaah lebih baik daripada sendirian. Berjamaah selamanya lebih baik daripada sendirian. 27 derajat tanpa dibedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Itu yang baru di masa Umar. Masih banyak lagi, ya. Ada 2 jilid kitab tentang keputusan-keputusan Umar yang nggak ada di masa Nabi. Baitul Mal, kita mengenal Baitul Mal. Di masa Umar jadi khalifah bukan main banyaknya rampasan perang, sehingga harta udah susah untuk ditampung. Ini mau ditaruh di mana kata Umar, ya? Rampasan perang banyak, ya, zakat melimpah, ya, infak sedekah melimpah, ada lagi harta yang nggak bertuan gitu kan. Ini gimana? Akhirnya Umar berinisiatif membangun Baitul Mal. Jadi Baitul Mal yang kita kenal Baitul Mal itu adalah inisiatif dari Umar bin Khattab. Baitul Mal tempat menampung harta. Ada 7 jenis Baitul Mal di masa Umar. Antara lain Baitul Mal al-Ghanimah, Baitul Mal al-Fai', Baitul Mal al-Zakah, Baitul Mal al-Infaq, Baitul Mal al-Sadaqah, Baitul Mal al-Dhawa'i, ya. Ada satu lagi. Jadi ada 7 jenis Baitul Mal di masa Umar bin Khattab. Umar yang pertama kali berinisiatif bangun Baitul Mal supaya harta. Kenapa? Karena tujuan syariat tadi ada 5. Salah satunya adalah menjaga harta. Jangan sampai harta hilang, ya, terbengkalai. Harus bikin Baitul Mal. Terkait dengan jaga harta, sistem apapun lakukan, gitu kan, kira-kira seperti itu. Karena syariat mengajarkan kita untuk menjaga harta. Dalilnya apa? Inna dima'akum wa amwalakum a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram kalian lecehkan, haram kalian biarkan, ya. Seperti haramnya negeri ini, kata Nabi. Jadi wajib kita menjaga harta. Tentang sistem menjaga harta, cara apapun lakukan, gitu kan? Itu yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Cara apapun lakukan selama untuk menjaga harta. Kenapa? Menjaga harta orang muslim wajib hukumnya. Jangan sampai hilang, jangan sampai dikorupsi orang, gitu kan? Sistemnya pun gitu kan. Jadi korupsi dalilnya apa? Menjaga harta juga, gitu kan? Menjaga harta umat Islam. Jadi sistem apapun selama itu untuk menjaga harta dianjurkan dalam Islam, tanpa harus kita contoh dari Nabi. Tanpa harus contoh dari Nabi. Ini bukan perkara baru, tapi perkara yang sudah ada. Dasarnya dalam Al-Quran dan hadis sudah ada kewajiban menjaga harta. Di masa Utsman jadi khalifah, apa yang baru yang dilakukan oleh Utsman? Azan Jumat ditambah jadi 2, bahkan jadi 3 kali. Wa zada Utsmanu adanan tsalitsan. Utsman menambah azan yang ketiga, bukan hanya yang kedua. Setelah itu tambah lagi yang ketiga, gitu kan? Jadi dulu waktu saya di Maroko, 14 tahun di Maroko, azan Jumat itu 3 kali. 3 kali azannya. Kalau di sini orang ribut 2 kali, di sana 3 kali. Ya, berangkat ke Maroko sana bisa dengerin azannya 3 kali. Dalilnya dari mana? Ini hadisnya. Utsman menambah azan yang ketiga untuk sholat Jumat. Kok berani-beraninya Utsman nambah azan, gitu kan? Karena dia merasa bahwa itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Karena azan tujuannya adalah memanggil. Orang kalau dipanggil, ayo datang, gak datang, panggil lagi, datang, gitu kan? Ya. 3 kali datang, gitu kan? Manggil prinsipnya. Sama seperti di sekarang juga, azan itu kalau azan subuh nggak 1 kali kan? Berkali-kali. Sini azan, masjid inti iman azan, masjid depan azan, gitu kan, azan semua. Di masa Nabi cuma 1 yang azan. Boleh nggak? Ya boleh, kalau nggak kedengaran rame-rame kita panggilnya. Ya, Allahu Akbar. Yang di sana sambungin lagi Allahu Akbar, boleh. Di masa Nabi cuma 1 yang azan, manggil. Tapi dulu sahabat dengar 1 azan langsung kedengaran, gitu kan?
Sekarang orang dipanggil-panggil ya sekali dua kali belum tentu datang. Jadi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Itu yang dipahami oleh Utsman, bukan yang dipahami oleh saya. Ini menunjukkan bukan semua perkara baru nggak boleh. Kita harus tahu syariat itu pasti ada tujuan. Semua syariat pasti ada tujuan. Ya, larangan, perintah pasti ada tujuan. Dari tujuan itulah ulama mengembangkan. Ya, mengembangkan. Kalau kita nggak pahami tujuannya, saklek kita. Hidupnya 14 abad yang lalu jadinya. Jadi dengan tujuan itu kita bisa kembangkan. Apa tujuan arisan? Arisan tujuan supaya orang dapat uang di saat dia butuh, gitu kan? Orang dapat uang di saat dia butuh, minjem. Berarti hukumnya hukum minjem, gitu kan? Jadi itulah penerapannya, gitu kan? Arisan di masa Nabi nggak pernah ada arisannya. Tapi arisan adalah memberikan harta kepada seorang di saat dia butuh, gitu kan? Dari harta orang lain. Harta orang lain berarti dia minjem. Minjem, hukumnya minjem, terapkan hukum minjem. Jadi lihat tujuannya apa, gitu kan? Tujuannya apa? Minjem. Kemudian asuransi. Asuransi tujuannya apa? Supaya orang terjamin kesehatannya, terjamin kendaraannya bisa dibenerin kalau udah salahnya rusak, gitu kan? Jadi pakai diterapkan hukum bantu membantu. Ayo kita bantu, kita kumpulin uang 100.000. Siapa yang dapat musibah kita bantu dengan ini. Sama dengan yang ada di RT juga, Pak, ya. Di RT kita ada iuran nih, kalau ada yang musibah nanti kita kasih uang bela sungkawa dengan ini. Sama aja itu asuransi. Jadi dilihat dari tujuannya. Bisa kalau nggak ada asuransi di masa Nabi. Boleh nggak? Tidak serta-merta nggak boleh. Tidak serta-merta nggak boleh. Lihat sistemnya. Kenapa ini? Orang mau dapat jaminan supaya dia di saat ada musibah ada uang yang bisa bantu dia. Ya udah kita kumpulkan uang, gitu kan? Itulah namanya, makanya di dalam asuransi syariah namanya takaful. Takaful itu artinya akad bantu membantu. Peserta asuransi kumpulin uang 3 juta gitu kan. Nanti kalau ada yang dapat musibah, kendaraannya tabrakan, kita bantu dari sini. Nih untuk kendaraan ini. Ada yang bantu lagi. Bantu nggak ada yang salah. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Itulah. Kalau semua yang baru nggak boleh. Banyak yang baru. Kita terapkan apa tujuannya, gitu kan? Kenapa ini? Ini asuransi buat apa sih, gitu kan? Buat bantu orang sakit. Ya udah. Kita kumpulin duit, ya, masing-masing kumpulin uang, gitu kan? Ya, untuk membantu orang lain. Tapi Ustaz, BPJS boleh nggak? Yang salah itu kalau tujuannya mau berobat, itu yang salah. Tujuannya mau bantu orang boleh. Kalau tujuannya mau berobat, ini saya bayar supaya dapat fasilitas berobat, itu yang salah. Karena ente membayar sesuatu yang mana jasanya belum tentu ente dapatkan. Tapi kalau untuk bantu orang nggak masalah, ya. Untuk bantu orang, yuk kita ini kalau ada yang meninggal, gitu kan, kita perlu pasang tenda, gitu kan, ya. Kita perlu nyewa tenda, jadi kita patungan, ya, untuk bantunya. Jadi di saat dibutuhkan udah siap tendanya, gitu kan. Itulah caranya. Jadi niatnya bantu, bukan niatnya dapat manfaat. Kalau niatnya dapat manfaat, itu ya nggak boleh. Karena bayar sesuatu untuk manfaat yang nggak pasti. Nabi melarang transaksi yang nggak pasti, gitu kan? Tapi kalau Anda bayar untuk bantu orang, selesai. Jadi makanya asuransi yang boleh adalah asuransi takaful. Niatnya adalah bantu membantu. Pak Ustaz cuma beda niat doang, beda niat beda hukumnya. Kita sholat subuh niatnya sholat nggak sah, ya. Niatnya innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Jadi yang ngebedain niat itu, ya. Jadi di saat tanda tangan, gitu kan, asuransi, aneh siap bayar tiap bulan buat bantu orang lain. Walaupun akhirnya yang terbantu adalah dia sendiri. Jadi itu nggak semua perkara baru nggak boleh, ya. Jadi nggak semua perkara baru yang boleh. Kalau semua perkara yang baru yang nggak boleh, nggak bisa kita hidup sekarang ini. Kita butuh asuransi, butuh ini, gitu kan, ya. Kita carikan solusinya, ya. Carikan solusinya dari ayat Quran dan ayat hadis. Asuransi tadi ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan, ya.
Itulah ayat asuransi. Kembalikan kepada Quran. Jadi bukan enggak kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Quran. Cari ayatnya. Cari ayatnya yang bisa untuk melegalkan ini, gitu kan? Udah dapat ayatnya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, bantu-bantu. Jadi kalau begitu peserta asuransi bayar bukan untuk dia dapat manfaat, karena kalau dapat manfaat Nabi melarang transaksi nggak pasti, karena belum pasti dia dapat manfaat. Tapi dia untuk bantu orang, anak mau bantu, gitu kan? Tanda, gitu kan? Walaupun akhirnya yang terbantu dia juga, kalau dia kena musibah, gitu kan? Kan di RT ada bantuan, gitu kan? Ya, yuk kita bantu-bantu, gitu kan? Bantuan. Banyak perkara baru yang ada, ya. Utsman nambah azan jadi yang ketiga. Karena kenapa? Dia memandang azan adalah untuk manggil. Untuk manggil. Kalau orang dipanggil nggak datang, panggil lagi dah, ya. Kalau datang panggil lagi, gitu kan? 3 kali, ya. Kalau melihat dari prinsip itu sampai 4 pun boleh, sampai 10 pun silakan, gitu kan? Kalau mau itu, cuman jangan sampai nanti jamaah nungguin, kok ini azan terus, gitu kan? Kapan khutbahnya, gitu kan? Jadi yang gini-gini nggak perlu di. Kadang-kadang orang saklek dalam memahami hadis ini. Semua perkara baru nggak boleh. Yang dimaksud oleh Nabi di sini, ya, ini adalah bid'ah ahlul kitab. Ahlul kitab ini bid'ah yang sesat itu. Bid'ah ahlul kitab nambah-nambahin Tuhan. Ini yang dilarang, ini yang sesat ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu yang nggak pernah kami perintahkan, nggak pernah diperintahkan orang Kristen itu nyembah Tuhan anak, Tuhan ibu. Cuma diperintahkan nyembah Tuhan Allah, ya. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada anak. Yang ada cuma Tuhan Allah, gitu kan? Mereka ada-adain. Nah ini yang sesat ini. Ini yang dimaksud oleh Nabi bid'ah di sini. Bid'ah ahlul kitab. Jangan jauh-jauh, gitu kan? Terkait dengan akidah, bukan terkait dengan cara, ya. Kita kumpul-kumpul habis saya udah pernah jemurkan, ya, kuliah subuh nggak ada hadisnya. Tapi boleh nggak? Ya boleh lah. Dalilnya apa? Nuntut ilmu, gitu kan? Dalilnya nuntut ilmu. Semua nuntut ilmu, caranya apapun itu dibolehkan. Lewat WhatsApp, lewat kuliah subuh, kajian zuhur, gitu kan? Ya. Lewat TV, semuanya boleh. Ya. Karena tujuannya itu dilihat. Tujuannya apa? Mau dapat ilmu. Dapat ilmu dengan cara apapun boleh. Kenapa? Karena Nabi mewajibkan orang menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Jadi ya, itu dalam memahami bid'ah di sini. Jadi ada dua pendapat. Pertama, memahaminya secara zahir, secara tekstual. Yang baru nggak boleh. Ya itulah orang yang nggak membolehkan maulid, gitu kan? Yang satu lagi memahaminya bid'ah, tapi tidak semua bid'ah, gitu kan? Perkara yang baru dilarang, tapi tidak semua perkara yang baru. Perkara yang baru yang mana yang dilarang? Perkara yang baru yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis, seperti kuliah subuh, nuntut ilmu, ya. Lewat WhatsApp ada postingan ceramah, nuntut ilmu juga dalilnya, ya. Dengerin di TV, nuntut ilmu juga dalilnya, sama, ya. Dalilnya nuntut ilmu. Maulidan apa? Nuntut ilmu juga sama. Kita dengerin cerita Nabi, dengerin ceramah, bukannya pesta, bukan, ya. Dengerin ceramah. Ngaji-ngaji, kita kumpul di masjid ngaji, gitu kan? Hadisnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitabullah wa yatadabbaruna illa wasyatuhum rahmatu wal maghfirah wa dzakarahumullahu fi ma indahu. Tidak ada orang berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca Quran, mentadarusi Quran, melainkan Allah naungi mereka dengan rahmat dan ampunan, dan Allah banggakan nama mereka di depan malaikat. Itu dalil baca Quran, gitu kan? Yuk kita kumpul-kumpul di masjid, kita baca Quran, gitu kan? Enggak ada yang salah hadisnya ini. Tapi Ustaz, yang dibaca Yasin, ya. Yasin ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah kalian, dan baca dari Al-Qur'an, ya. Yang mudah buat kalian apa? Yasin. Ya udah baca Yasin. Ya, yang mudah. Kalau disuruh baca, yuk kita baca surah Al-Baqarah, pada bingung nanti, ya. Enggak hafal, ya. Tapi kalau Yasin sambil enggak pun, orang yang kadang-kadang enggak bisa baca Quran pun bisa dia hafal, ya. Ini yang mudah dibaca, ya. Sekedar dia hanya nyari yang mudah, gitu kan? Yang mudah, nggak ada yang salah, berarti sesuai dengan Quran, udah dikembalikan kepada Quran, gitu kan? Dalilnya mana? Carikan ayatnya, carikan hadisnya, ya. Itu terkait dengan, jadi nggak semua yang baru itu nggak boleh. Di sini ada doa khutbah Quran. Nanti ada khutbah Quran, boleh tidak?
Ada doa khatam Quran? Enggak ada. Oke, mau ada nggak ada nggak masalah ya. Doa khatam Quran siapa yang berinisiatif doa khatam Quran? Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali berinisiatif adanya doa khatam Quran. Nabi nggak pernah perintahkan. Kalau habis baca Quran doa khatam Quran nggak pernah Nabi perintahkan kayak gitu. Ali bin Abi Thalib karena salat taraweh malam pertama sampai malam terakhir, setiap malam itu 1 juz sampai akhir juz, kata Ali bin Abi Thalib tambahin dengan doa khatam Quran di akhir. Ali juga yang merintahkan untuk kunut Ramadan pertengahan terakhir di salat witir. Seluruh dunia sekarang kunut, sampai di Arab Saudi pun kunut. Siapa yang berinisiatif itu? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kalau seandainya yang baru itu nggak boleh, ini nggak boleh kunut witir di pertengahan Ramadan terakhir. Ya. Tapi seluruh dunia udah kunut, seluruh dunia kunut, sampai Arab Saudi pun kunut. Cuman yang saya herannya, kunut witir itu Ali yang perintahkan, kunut subuh Nabi yang melakukan. Di saat Ali yang perintahkan semua ikut, ya. Kalau kunut subuh hadisnya dari Nabi. Anas bin Malik ditanya, ya Anas, hal qanata Rasulullah fi sholatil fajri? Apakah Rasulullah kunut di sholat subuh? Qala na'am, iya katanya. Abu Hurairah mengatakan, karena Rasulullah yaqunutu fi sholatil fajri hatta yufariqa dunya. Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia. Tapi Ustaz, kenapa orang ada yang nggak mau kunut? Dia meragukan hadisnya, itu aja. Dia meragukan hadisnya sahih. Yang mensahihkan dia lakukan, yang mendhaifkan dia nggak lakukan. Cuma itu sebabnya. Ya. Yang mensahihkan mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Yang mendhaifkan mazhab Hanafi sama Hambali. Kalau Hanafi dia pakai menilai hadis dengan logika. Ya. Kalau hadisnya lemah, saya nggak pakai, saya pakai logika saya. Sholat semuanya sama, gitu kan? Itu kalau Hanafi makanya dikenal dengan madhab ahli ra'yi, madhab pakai logika. Ya. Kalau hadisnya dilakukan, ya udah kita tetap seperti hukum semula, sholat nggak ada boleh, gitu kan? Itu madhab Hanafi. Hambali ngikutin madhab Hanafi di sini. Kenapa? Karena Imam Ahmad itu dia adanya di Kufah, ya satu kota dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad datangnya belakangan. Jadi itu terkait cuma sekedar dalam menilai hadis doang, bukan bid'ah bukan. Insya Allah semuanya benar. Yang nggak kunut benar, yang kunut nggak salah, gitu kan? Karena ada hadisnya, cuma ulama meragukan tentang hadisnya. Hadis lemah boleh diamalkan, yang nggak boleh diamalkan hadis palsu. Hadis palsu. Jadi banyak hal yang baru, ya, yang baru. Ini kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab hadis. Nabi melarang nulis hadis. Di Sahih Muslim Nabi mengatakan, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an, wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu. Jangan tulis apapun dari selain Quran. Siapa yang nulis selain Quran maka hapus, kata Nabi. Berarti nulis hadis tidak boleh. Ini kitab hadis ngapain? Ya. Ini bid'ah juga berarti. Ini bid'ah. Ya. Tapi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya. Lah Nabi kenapa melarang? Ulama mencoba untuk mencari tujuannya. Kenapa Nabi melarang? Latif khabirun